kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yes, Jesus. Siapkan hati kami Tuhan, untuk siap ditaburi benih firman-Mu. Yes Lord Jesus. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Recording stopped. Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batu, Kau tiada
Berikan kemuliaan yang paling meriah kepada Tuhan, saudara. Katakan haleluya. 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 Ini nyanyian kami, Tuhan. Sekalipun dagingku dan nafasku hilang lenyap dari muka bumi ini, namun Engkau adalah bagian yang terutama dalam kehidupan kami. Yesus Kristus adalah bagian yang terutama dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Berjalan bersama dengan Engkau adalah perjalanan yang indah ya Tuhan. Walaupun ada aniaya, walaupun ada fitnah, walaupun ada penghakiman ya Tuhan. Tetapi kami terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah bagian dari kehidupan kami. Dan Engkau sudah ada bersama dengan kami Tuhan. Biar kami dipenuhi oleh Roh-Mu ya Tuhan. Dan Roh-Mu itu menguasai kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun habis lenyap kami Tuhan di muka bumi ini. Tapi Engkau adalah tetap selama-lamanya bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biar hamba-Mu yang menyampaikan dan anak-anak-Mu yang mendengar. Semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sehingga apa yang kami dengar hari ini Tuhan, itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biar kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang manis di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi hamba-hamba-Mu yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Dan Engkau melayakkan kami untuk kami masuk dalam kerajaan-Mu itu ya Bapa. Yaitu kerajaan surgawi ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kelayakan kami Tuhan. Terima kasih untuk sebuah pembenaran yang Kau berikan atas kami Tuhan. Terima kasih untuk kekudusan yang Tuhan berikan atas kami ya Bapa. Dan kami tahu bahwa ini adalah anugerah yang besar di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan terus tuntun kami di dalam firman ini ya Tuhan. Sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. Karena tanpa bimbingan-Mu, tanpa tuntunan-Mu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Tapi hari ini Tuhan dan selamanya, tuntun kami Tuhan. Berikan hikmat kepada kami untuk kami mengerti apa yang harus kami lakukan sesuai turut kehendak-Mu Tuhan. Bukan kehendak kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah saat ini di dalam kehidupan kami. Karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami juga sudah siap untuk menjadi pelaku dari firman itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Salam saudara. Sekali lagi salam. Kurang mantap salamnya ini saudara. Haleluya. Apa karena hari hujan? Sekali lagi shalom. Untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Shalom semua, puji Tuhan saudara. Saya percaya bahwa kita semua berada dalam lindungan Tuhan yang sangat maha kuasa itu saudara. Yang namanya Yesus Kristus Tuhan yang adalah Raja. Segala Raja di atas muka bumi ini saudara. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Terambil dari kitab Kejadian 11 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Kejadian 11 ayat 27 sampai dengan ayat 31 saudara. Ada satu tema yang kita akan pelajari bersama pada pagi hari ini sampai siang hari nanti Tuhan. Yaitu hilangnya sebuah kesempatan dan kehilangan visi dan misi Allah. Sekali lagi, ada satu tema yang kita akan pelajari bersama yaitu hilangnya sebuah kesempatan, kehilangan visi dan misi Allah. Kita tahu bersama bahwa kita, gereja Tuhan di tempat ini, itu punya visi. Amin. Yang pernah saya sampaikan di tempat ini, apa visinya saudara? Apa visi gereja ini tahun 2022?
Halo. Apa visi gereja ini di tahun 2022 ini, saudara? Tahun pemulihan, saudara. Haleluya. Tahun apa? Sekali lagi, tahun 2022 adalah tahun kurang mantap. Sekali lagi, tahun 2022 adalah tahun pemulihan. Pemulihan di dalam segala aspek kehidupan kita, saudara. Hari-hari ini Tuhan akan bikin pemulihan demi pemulihan di dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka pemulihan itu terjadi. Kenapa? Karena Tuhan akan berjalan sesuai dengan iman kita. Ketika iman kita mengatakan ya, maka Tuhan juga ya. Kenapa? Karena Tuhan itu sangat menghargai iman dan percaya kita kepada Dia, saudara. Kalau kita katakan yes, maka di surga juga yes. Kenapa? Tuhan tahu iman kita. Tahun 2022 adalah tahun, sekali lagi, tahun 2022 adalah tahun pemulihan. Pemulihan di dalam segala aspek, saudara. Kenapa? Karena gereja Tuhan harus dipulihkan hari-hari ini. Kenapa? Karena banyak yang brengsek. Makanya perlu dipulihkan. Banyak yang tidak hidup di dalam kebenaran, saudara. Maka itu harus dipulihkan. Amin. Saya berdoa biar di tempat ini semua orang-orang yang ada di gereja ini, bahkan yang ada di rumah-rumah, semua berada di dalam kebenaran dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hidup di dalam turut dan keinginannya Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara, di dalam Kejadian 11 ayat 27 dikatakan begini. Inilah keturunan Terah. Semuanya sudah ada di sini ya? Oke. Inilah keturunan Terah. Terah itu memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ayat 28. 28 ayat 28. Ayat 28. Ayat 29. Ayat 37. Ayat 30. Sarah itu mandul, tidak mempunyai anak. Ayat 31. Ayat 32. Umur Terah ada 205 tahun, lalu Terah mati di Haran. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari daftar keturunan Terah ini, saudara? Terah itu sedikit diceritakan di dalam Alkitab. Sangat sedikit, saudara. Kenapa? Terah itu ditulis hanya di dalam kitab Kejadian, di kitab Kejadian yang 11 ini, lalu di kitab Yosua 24 ayat 2, lalu ditulis dalam 1 Tawarik 1 ayat 26, dan di dalam kitab Perjanjian Baru itu ditulis di Lukas 3 ayat 34. Hanya sedikit, itu pun bukan bicara pengalaman hidupnya, bukan berbicara pengalaman hidupnya Terah, tetapi itu hanya daftar silsilah dari keturunan Terah, saudara. Nah, apa yang harus kita pelajari, saudara? Setiap manusia itu pasti punya visi. Amin. Dan Tuhan itu pasti juga punya visi dan misi bagi kita semua, pribadi lepas pribadi. Setiap kita harus berjalan sesuai turut dengan kehendak Allah. Itu sebabnya kita perlu berdoa, itu sebabnya kita perlu pujian penyembahan untuk mendapatkan tuntunan dari Tuhan.
Amin saudara. Bukan hanya mendapatkan tuntunan dari gereja Tuhan, bukan hanya mendapat tuntunan dari Bapak Gembala saudara, tetapi yang lebih penting lagi mendapat tuntunan dari Tuhan itu sendiri. Setiap kita, masing-masing jemaat Tuhan, pasti punya tuntunannya saudara. Hari ini nih, firman Tuhan jelas katakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, dia hadir tengah-tengah kita. Amin. Dan Tuhan mau berbicara pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kita semua masing-masing saudara. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, Tuhan terus berbicara. Dan hari ini, Tuhan berbicara kepada kita saudara. Katakan amin. Itu sebabnya ketika di dalam ibadah itu jangan disia-siakan. Kenapa? Karena pulang dari sini kita harus punya tuntunannya. Pulang dari tempat ini bukan hanya sekedar kita beribadah, tetapi pulang dari tempat ini kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Berita segar dari surga saudara, berita tuntunan dari Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena ini penting dalam hidup kita. Kita akan habis lenyap ditelan dunia ini kalau kita nggak punya tuntunan dari Tuhan. Terah, kita tidak punya tuntunan dari Tuhan saudara. Kita akan belajar dari seorang Terah. Siapa itu Terah? Halo? Siapa itu Terah? Siapa itu Terah? Bapaknya Abram. Siapa itu Abram? Abraham. Ya kan? Terah punya anak namanya Abram. Terus Nahor dan Haran. Berapa anaknya Terah? 3. Siapa aja? Abram, Nahor, Haran. Siapa itu Abram? Anaknya Terah, lalu kakaknya Nahor dan Haran. Siapa itu Nahor? Anaknya Terah, adiknya Abram, kakaknya Haran. Siapa itu Haran? Anaknya Terah, adiknya Abram, adiknya Nahor, bapaknya Lot. Karena Haran punya anak namanya Lot. Siapa itu Lot? Ponakannya Abram, cucunya Terah, ponakannya Nahor. Betul saudara? Jadi saudara harus tahu nih sejarahnya, daftar keturunannya. Sehingga kita juga harus tahu siapa keturunan kita. Jelas itu saudara. Siapa itu saya, siapa itu anak saya, siapa itu istri saya, siapa itu bapak saya. Itu saya harus ngerti. Kenapa? Karena firman Tuhan berbicara tentang silsilah terus ini hari-hari ini saudara. Amin. Supaya lu pada tahu diri, jangan pada lupa sama orang tua, kan gitu ya. Haleluya. Anak-anak harus tahu diri, jangan lupa sama orang tua, menghormati orang tua, menghargai orang tua. Betul? Orang tua juga harus menghargai anak-anaknya dan mengasihi anak-anaknya. Jangan asal main gampar melulu saudara. Sebentar-sebentar gampar, sebentar-sebentar caci maki. Kenapa? Ini yang terjadi saudara. Nah cerita tentang Terah yang hari ini kita akan pelajari saudara. Terah ini adalah pribadi yang kehilangan kesempatannya. Kesempatan yang sangat berharga yang Tuhan berikan atasnya. Padahal Tuhan memberikan visi kepadanya. Ini visinya bagus banget loh saudara. Visinya adalah tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Tetapi apa yang terjadi kepada Haran saudara? Haran itu nggak punya pengalaman hidupnya dengan Tuhan. Ini hal yang pertama yang harus kita ketahui sama Haran nih. Tentang Haran. Haran itu gak punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Makanya cerita Haran itu sedikit banget di dalam Alkitab. Dan Alkitab gak pernah menceritakan bagaimana pengalaman hidupnya dengan Tuhan. Bagaimana pengalaman kesembuhannya. Bagaimana pengalaman mujizatnya dengan Tuhan. Gak ada saudara. Haran tidak pernah diceritakan tentang pemujizat itu. Haran tidak pernah diceritakan tentang pemulihan. Haran tidak pernah diceritakan di dalam firman Tuhan, itu tidak pernah ditulis tentang sebuah pemulihan atau dia mengalami mujizat. Tidak pernah saudara. Yang ada tertulis dalam Alkitab itu adalah Haran
tentang daftar silsilahnya saja. Kenapa? Karena Haran tidak punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Amin. Setiap kita itu harus punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Saudara, percuma kita jadi orang Kristen yang ngaku-ngaku pengikut Yesus, tapi kita nggak punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Nggak pernah ngalamin mujizat, nggak pernah mengalami pemulihan, nggak pernah mengalami bagaimana Tuhan berperkara di dalam kehidupan kita, saudara. Ini sangat percuma kita menjadi pengikut Yesus kalau kita tidak mengalami yang namanya mujizat. Kita nggak pernah mengalami yang namanya pemulihan, saudara. Artinya apa? Kita tidak punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Kalau kita nggak punya pengalaman hidup dengan Tuhan, lalu apa yang kita bisa ceritakan kepada bangsa-bangsa? Lalu apa yang kita bisa saksikan kepada banyak orang tentang Yesus, saudara? Sedangkan kita sendiri nggak pernah mengalami Kristus dalam hidup kita. Amin. Setiap kita, seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, baik yang ada di onsite maupun yang ada di online, itu semuanya harus punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Sehingga kita bisa bersaksi nih. Kita bisa ngobrol sama orang tentang Yesus, saudara. Amin. Kenapa? Karena Alkitab jelas katakan, kamu adalah saksiku. Saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Apa yang kita saksikan dalam kehidupan kita? Ya tentang Kristus lah. Katakan amin, saudara. Tera tidak punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Siapa di sini yang punya pengalaman hidup dengan Tuhan? Halo. Pengalaman mengalami mujizat, mengalami pemulihan, pengalaman jatuh, lalu bangkit lagi, lalu jatuh lagi, lalu bangkit lagi, lalu jatuh lagi. Udah kayak nyanyian-nyanyian Ikke Nurjana, saudara. Jatuh bangun lagi, kapan selesainya hidup ini, saudara? Alkitab mengatakan engkau akan menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan terus naik, tidak turun. Kenapa kita bisa turun lagi? Padahal Alkitab gak pernah ceritakan itu, saudara. Hukum dunia mengatakan iyalah hidup dunia ini seperti roda yang berputar. Betul ya? Kadang di atas, kadang di bawah. Pertanyaannya, kita mau mengikuti hukum dunia ini atau hukum surga? Hukum surga mengatakan engkau adalah kepala, bukan ekor. Engkau akan terus naik, tidak turun. Tapi kan Pak, kita kan manusia lemah gitu kan. Roh kita memang penurut tapi daging lemah. Betul, Alkitab juga menulis itu. Kenapa Alkitab menulis itu? Karena itu adalah keadaan manusia, saudara. Artinya supaya kita jangan begitu. Roh memang penurut. Daging kita lemah. Emang betul, saudara. Tapi jangan biarkan daging kita lemah. Seperti nyanyian tadi. Biarlah rohmu terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan, saudara. Itu pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Saya percaya setiap kita punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Amin. Mulai dari orang yang gak ngerti tentang Tuhan Yesus, gak kenal yang namanya Yesus, saudara. Sampai akhirnya mengenal Tuhan Yesus. Yang sudah mengenal Tuhan Yesus lalu jatuh lagi, saudara. Lalu bangkit lagi, itu ada yang kayak gitu. Itu pengalaman hidup dengan Tuhan. Pengalaman pertobatan, ada di sini? Yang punya pengalaman pertobatan? Semuanya dapat ya? Pastilah punya pengalaman pertobatan. Pengalaman titik balik di mana kita akhirnya berbalik kepada Tuhan, saudara, 100%. Ada di sini? Pasti, saudara. Dan itu adalah pengalaman hidup dengan Tuhan. Jangan seperti Terah. Terah itu gak punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Apa yang mau diceritakan kepada anak cucunya? Makanya Abraham gak pernah bicara tentang Terah. Alkitab apalagi, saudara? Gak pernah bicara tentang Terah, saudara. Hidup kita harusnya meninggalkan sesuatu untuk anak cucu kita. Makanya selalu bilang, kayak dia tuh teladannya bagus. Tuh dia keren tuh, teladannya keren tuh. Tuh dia tuh teladannya bagus banget. Harusnya seperti itu. Ketika kita meninggal nanti, saudara, kita tidak ada lagi di dunia ini. Nama harum kita, iman kita, pengalaman hidup kita, itu diceritakan kepada banyak orang. Amin. Dan itu menjadi contoh teladan yang baik bagi banyak orang. Keren tuh orang begitu modelnya tuh. Imannya luar biasa, saudara.
Abraham dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru diceritakan di dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena Abraham itu punya cerita pemulihannya dengan Tuhan, saudara. Pengalaman hidupnya dengan Tuhan. Pengalaman apa? Pengalaman iman. Pengalaman kesetiaan. Pengalaman pengorbanan. Itu yang diceritakan oleh di Alkitab tentang Abraham, saudara. Tentang Musa. Musa punya iman yang begitu luar biasa. Kalau dia nggak punya iman, dia tidak akan pernah tinggalkan istana Fir'aun yang penuh dengan kenikmatan. Ini yang namanya pengalaman hidup, saudara. Orang-orang yang di Alkitab itu semuanya pernah jatuh, saudara, dalam dosa. Tapi ketika dia mengalami kebangkitan rohaninya, saudara, 100% dia ikut Tuhan Yesus, saudara. Kalau kita kan enggak. Hari ini kita bertobat, bangkit, besok jatuh lagi. Betul ya? Hari ini habis bangkit, habis jatuh, bangkit lagi, seminggu kemudian jatuh lagi. Akhirnya hidup kita turun naik begini, sudah nggak stabil sebenarnya kita. Kerohanian kita ini harus stabil. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali bertobat tetap bertobat. Ini yang namanya pengalaman hidup dengan Tuhan. Nggak bisa kita mengatakan ya kita kan namanya juga manusia. Ya udahlah wajarlah kalau kita jatuh bangun. Nggak bisa kayak gitu. Berarti kita sedang mengklaim diri kita, gue pasti jatuh lagi. Iman kita mengatakan, aku akan terus naik dan tidak pernah turun, saudara. Amin. Ini yang harus kita perkatakan kepada iman kita, kepada hidup kita. Aku akan terus naik, terus naik, terus naik. Dan tidak pernah terjatuh lagi. Katakan amin. Katakan kanan kirinya, aku tidak pernah jatuh lagi. Amin, saudara. Ini yang harus kita pahami baik-baik. Kita harus punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Saya punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Saudara juga pasti punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Terah tidak punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Makanya Terah kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya. Amin, saudara. Ini banyak nih Tuhan kasih kesempatan. Dari mulai perjanjian lama Tuhan katakan masuk tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Itu berkat apa bukan? Ini surga apa bukan? Surga penuh susu dan madu. Keren banget itu, saudara. Itu semuanya bicara tentang kenikmatan, bicara tentang berkat ilahi yang Tuhan sediakan untuk umat manusia. Visi Tuhan manusia harus ke sana. Tetapi apa yang terjadi dengan Terah, saudara? Yang kedua dikatakan begini. Ayat 28. Ketika Terah ayahnya masih hidup, ayat 28. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran. Di negeri kelahirannya di mana? Di Ur Kasdim. Siapa itu Haran? Anaknya Terah. Adiknya Abram. Adiknya Nahor. Ayahnya Lot. Betul? Haran itu mati. Di mana dia mati? Di Ur Kasdim, di kampung halamannya, saudara. Apa yang terjadi dengan Terah kalau gitu? Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Ayat 31. Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, itu adalah istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Yang penuh susu dan madu. Ini visi Allah adalah tanah Kanaan. Lalu apa yang terjadi? Sampailah mereka. Siapa itu mereka? Terah, Abram, Nahor, Sarai, dan cucunya Lot. Dan mereka menetap di sana. Saudara, Tuhan punya visinya apa? Tanah Kanaan. Lalu ketika melewati daerah yang namanya Haran, disitulah Abram, Terah dan anak-anaknya, cucunya juga, itu menetap di sana, saudara. Nyampe gak ke tanah Kanaan? Nyampe gak? Gak nyampe. Mana ya? Coba Wawan.
Wawan, kemudian Kio. Coba maju ke depan deh. Wawan. Ini orang-orang yang luar biasa ini. Kio di sana. Terus mundur. Wawan sini. Oke, situ ya. Terah diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke tanah Kanaan bersama dengan keluarganya. Kecuali Haran yang udah mati. Lalu pergilah mereka. Ya, terus berjalan kan. Lalu tiba-tiba dia sampai melewati yang namanya daerah yang namanya Haran. Lalu Terah menetaplah di sini. Enggak ke tanah Kanaan. Betul ya? Ngerti sampai di sini ya? Artinya Terah itu kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya, yang datangnya dari Tuhan. Kenapa? Karena Terah gagal move on. Kenapa? Karena Terah ingat anak yang namanya Haran. Dia melewati daerah yang namanya Haran juga. Lalu Terah menetaplah di situ. Kenapa? Ingat-ingat yang namanya Haran, anaknya. Makanya dia netap di situ di Haran sampai dia mati. Nah, dapat gak ke tanah Kanaan? Enggak dapat. Dapat gak berkat Tuhan? Seringkali kita gagal di situ. Kenapa? Kita gagal move on. Kita lebih suka kehidupan duniawi kita. Kita lebih suka kehidupan manusia lama kita. Kita lebih suka menghidupkan tabiat-tabiat lama kita dan tinggal di situ bersama dengan tabiat lama kita, bersama dengan manusia lama kita. Akhirnya kita gagal masuk tanah perjanjian Allah. Kita bermain-main di sini terus. Gue sakit hati, gue benci, gue difitnah, harga diri gue nggak dihargai lagi. Terus apa lagi? Apalagi? Gue merasa dihakimi, gue terzolimi. Hancur hidupnya saudara. Kenapa? Ini manusia lama nih. Gagal move on. Sampai sini ngerti ya? Gagal move on. Itu yang namanya Terah. Sehingga Terah itu kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan kepada Terah. Yang Tuhan inginkan adalah Tuhan punya visi yang besar untuk setiap manusia. Tuhan punya visi yang besar untuk setiap kita pribadi di tempat ini saudara. Visi Tuhan adalah tanah Kanaan. Ini visi Tuhan. Tapi keinginan manusia adalah ke Haran. Kehilangan kesempatan itu. Kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan berkat Allah. Kehilangan pemulihan dari Allah itu sendiri. Siapa yang hilangkan? Manusia itu sendiri. Siapa yang hilangkan berkat Tuhan? Kita sendiri. Kenapa? Kita lebih suka bermain-main dengan manusia lama kita. Sampai di sini ngerti? Makanya jangan heran saudara, kalau ada orang Kristen kayaknya susah banget hidupnya. Kayaknya nggak diberkati hidupnya. Kayaknya nggak hidup di dalam berkat Allah. Kenapa? Perlu dikoreksi hidupnya. Apakah sudah berjalan sesuai dengan visinya Allah yaitu tanah Kanaan, atau kita masih bermain-main di Haran ini? Terah itu gagal move on. Kenapa? Karena Terah masih hidup di masa lalunya. Apa kata Inul Daratista? Ya. Orang dunia aja tahu saudara. Masa lalu, biarlah masa lalu. Iya. Jangan diungkit-ungkit lagi. Saudara dengar baik. Semua udah dibaptis ya. Semua sudah dibaptis ya. Orang Kristen ngerti aja makna baptisan, hidupnya keren. Simple. Orang Kristen yang mengerti tentang makna baptisan itu pasti keren hidupnya. Kenapa? Dia ditenggelamkan. Betul saudara? Ditenggelamkan ke dalam air yang adalah tanda kematian manusia lama. Betul saudara? Ngerti sampai sini? Tanda kematian manusia lama. Dan dibangkitkan bersama dengan Kristus menjadi manusia
baru di dalam Kristus, saudara. Kenapa harus dicelupkan ke dalam air? Biar semuanya basah. Telinganya basah, mulutnya basah, matanya basah, hatinya basah, saudara. Supaya apa? Mulutnya juga dibaptis. Makanya orang yang sering maki-maki orang, yang sering caci maki orang, saudara. Yang sering fitnah-fitnah orang, yang sering menghakimi orang, itu saya tahu mulutnya gak kebaptis kemarin. Moncongnya itu loh, saudara. Yang suka ribut-ribut, saudara, itu belum dibaptis itu. Saya mau bilang begini, jangan kotori mulut kita dengan perkataan-perkataan yang gak jelas. Jangan kotori telinga kita dengan pendengaran-pendengaran yang tidak sesurut dengan firman Tuhan. Amin. Jangan kotori tangan kita dengan kelakuan-kelakuan duniawi kita, saudara. Jangan kotori kaki kita dengan kelakuan-kelakuan dan keinginan duniawi itu, saudara. Amin. Perhatikan baik-baik. Tuhan punya visi untuk kita semua, pribadi lepas pribadi. Visi Tuhan jelas, harus tanah Kanaan. Amin. Tapi ternyata Terah mampir di Haran, saudara. Kenapa? Sesuai dengan nama anaknya. Makanya Terah gagal move on dan dia suka hidup dalam masa lalunya. Dulu aku seperti ini. Dulu aku seperti itu. Dulu aku begitu. Dulu itu dulu. Sekarang lu beda. Tampil beda, saudara. Katakan kanan kirinya, tampil beda. Katakan kanan kirinya, engkau anak Tuhan. Bukan anak setan. Kalau setan itu sukanya di masa lalu. Makanya dia ngungkit-ngungkit lagi. Dulu lu keren tahu, aduh udah bermain lagi, hancurkan dia. Dulu lu kan jagoan, lihat badan lu keren begini, aduh. Iya kan? Dulu lu hebat, udah lakukan lagi. Masa ikut Tuhan jadi kelemer-kelemer? Saudara, ikut Tuhan bukan masalah kelemer-kelemernya, tapi kita memiliki kelembutan hati, saudara. Kelemah lembutan. Amin, kita punya kirbat yang baru. Makanya anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, itu tampilannya beda. Bukannya pengecut, bukannya gak berani berantem, berani. Apalagi lihat muka-muka perang begini, berani semua. Siapa yang gak berani, saudara? Bila perlu 1 lawan 100 orang, dia juga masih kuat itu, saudara. Nanti mukanya muka perang gitu kan. Tapi ketika di dalam Yesus, muka-muka perang, tapi hatinya hati Yesus, saudara. Kenapa? Karena kita tidak hidup lagi di masa lalu kita. Kita tidak tinggal di Haran, saudara. Tapi kita akan terus berusaha masuk ke tanah Kanaan. Yang penuh susu dan madu, yang penuh dengan berkat Allah. Amin. Sampai di sini mengerti kenapa Terah tidak pernah ditulis dan tidak ada pengalaman mujizatnya dengan Tuhan. Yang pertama, Terah tidak punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Yang kedua, Terah gagal move on. Kenapa? Karena hidupnya selalu masa lalu, saudara. Amin. Terima kasih, Kio. Wawan, terima kasih. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga begini katakan. Ketika Terah itu hidup di dalam masa lalunya, Alkitab udah jelas kok mengatakan, jangan ingat-ingat masa purbakala. Jangan ingat-ingat masa lalu. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Coba kita buka di dalam Yesaya 43 ayat 18-19. Yesaya 43 ayat 18-19. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Dikatakan begini, firman Tuhan, janganlah ingat-ingat. Kok masa lalu? Coba buka Yesaya 43-nya. Ayat 18. Baru kita baca sama-sama. Janganlah ingat-ingat. Terus. Ayat 19. Lihat, kata Tuhan. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, kata Tuhan, aku
hendak membuat jalan di padang. Memang bisa membuat jalan di padang gurun. Yang sudah pernah ke Dubai, yang ada padang gurunnya, itu pasti tahu. Padang gurun itu kan bisa diaspal. Tapi Tuhan bilang apa? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kering, rontak, tapi dia bisa bikin. Artinya apa? Pemulihan dan terus pemulihan. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Jangan ingat masa. Saudara, karena Tuhan sudah menyiapkan berkat kita. Kita bisa gagal masuk ke tanah Kanaan bukan karena kita sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena Tuhan. Memang ada orang lain, ngajak kita, tapi kita terus berjalan. Ada yang dari belakang, ada yang dari depan, ada yang dari samping, ada yang dari kiri. Semuanya saudara menghantam kita, tapi terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saudara, ini yang namanya kekristenan. Kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita gak tahu mana kawan, mana lawan. Kadang-kadang katanya sepertinya kawan akhirnya jadi lawan juga ya. Itu saudara, itu yang terjadi kan. Tapi ya kita terus berjalan. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah mampir ke hal. Jangan mampir ke masa lalu. Memang ada orang yang bikin kesel kita. Ada orang yang bikin kesel kita. Tapi Tuhan akan mau pakai yang mana? Pakai kekuatan surga atau kekuatan dunia? Tinggal pilih. Mau ke Haran atau ke tanah Kanaan? Tinggal pilih. Kenapa? Tuhan menyediakan berkat yang berlimpah atas kita semua. Kegagalan kita adalah kita gak bisa sampai ke tanah Kanaan. Kegagalan Terah adalah ketika dia hidup dalam masalah. Saudara, hari ini tinggalkan masa lalu kita. Dulu memang kita jagoan keren banget saudara. Kita udah gak bisa lagi sekarang. Kita udah bisa tahan emosi. Kita sudah bisa tahan kekuatan manusia lama kita saudara. Kita difitnah, kita diam. Gak perlu bela-bela diri. Selalu ingat, Pak Yosef bilang begini. Ketika kita ikut Yesus, kita udah gak punya harga diri. Halo. Ketika kita ikut Tuhan Yesus, kita sudah tidak punya harga diri lagi. Harga diri kita sudah ditanggung Tuhan. Sudah. Amin. Ngerti sampai di sini ya? Supaya apa? Supaya kita jadi manusia yang jadi anak-anak Tuhan yang mati di hadapan Tuhan. Sehingga kita benar-benar layak untuk ditaruh di surga. Banyak orang Kristen, aku percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan percaya sama kita? Coba hari-hari ini mikir, renungin saudara, aku percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan percaya? Simpel sudah. Mulai ibadah ini mulai berpikir, mulai merenungkan, saudara, apakah Tuhan percaya? Betul, aku memang percaya sama Tuhan. Tunduk, rendah, bukan rendah. Makanya Tuhan katakan apa? Belajar kepada. Yang ketiga, ayat 31 bilang begini. Lalu Terah membawa Abram, anaknya, ya, serta cucunya yang namanya Lot, yaitu anak Haran, dan mantunya yang namanya Sarai, yang adalah istri Abram, anaknya Terah. Ia berangkat bersama dengan mereka dari Ur Kasdim menuju tanah Kanaan, lalu sampailah ke Haran dan menetap di Haran sampai mati di Haran. Kenapa? Karena Terah hidup dalam zona nyaman. Dia menikmati yang namanya daerah Haran. Dia
segalanya asik gitu kan. Ada goncangan, boom. Kenapa? Karena Tuhan tahu lu udah mulai nyaman kan. Udah mulai nyaman kan. Sudah mulai hidup di dalam zona nyaman kan. Atau dikit lah, boom. Apakah kita yang saudara, kita udah gak punya iman lagi, lalu berharap kepada manusia? Itu yang Tuhan, emang segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi atas kita. Tuhan cuma satu, naik tingkat. Kita naik tingkat lagi. Rohani kita dia harus naik lagi. Amin. Terus naik, menjadi dewasa. Yang mau, yang punya kekuatan dalam hidup. Punya otoritas ilahi. Artinya apa? Kita bukan hanya Kristen, berKTP Kristen saja, berstatus Kristen saja, saudara. Kita harus gereja bukan itu. Tuhan gak suka yang namanya zona nyaman, harap, gagal, dan kehilangan kesempatan Allah, dan kehilangan visi dan misi Allah. Kenapa? Karena dia hidup dalam zona nyaman. Jadi yang sudah mulai hidup dalam zona nyaman, Tuhan akan dipuji. Boom, kita kaget, betul ya? Kenapa? Karena kita sudah mulai berpikir, oh pelayanan keren, berhasil, pelayanan nyaman. Tuhan akan dipuji kita. Supaya kita sadar lagi, dan ya, katakan karena Tuhan jangan hidup dalam zona nyaman kita. Amin. Tuhan gak suka sama zona nyaman. Kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, apakah Yesus hidup dalam zona nyaman? Tuhan selalu berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota untuk menyatakan kemuliaan, untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan kerajaan surga, saudara. Makanya dia berjalan berkeliling terus, dia tidak hidup dalam zona nyaman. Kadang-kadang dia harus menyingkir sebentar, kadang-kadang dia harus muncul di tengah-tengah permukaan masyarakat, saudara. Itu sebabnya ketika dia adakan mujizat, dia bilang apa? Jangan bilang siapa-siapa. Tapi ada satu daerah ketika dia menyatakan kemuliaannya, dia katakan apa? Datang kepada para imam dan perlihatkan dirimu bahwa engkau sudah sembuh dari sakit kustamu. Kenapa? Tuhan punya cara yang luar biasa, saudara. Tuhan gak suka dengan zona nyaman. Sebabnya Tuhan bilang apa? Engkau adalah domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Pernah lihat serigala? Halo? Serigala? Halo? Pernah lihat serigala? TV ya? Pernah gak berpikir serigala melihat domba? Apa yang dilakukan oleh serigala? Menerkam. Pertama dia kejar. Pertama dia intip dulu. Ada kesempatan. Terkam. Boom. Setelah dia terekam, apa yang terjadi? Cari-cari. Itu keadaan kita. Kalau kita bermain-main dalam zona nyaman, kita lupa sama firman Tuhan bahwa kita diutus seperti domba yang di tengah-tengah serigala. Lalu kita gak berjaga-jaga, hidup dalam zona nyaman. Iblis itu seperti singa yang terus mengaum-ngaum mengintip kita, saudara. Melihat kesempatan ada celah masuk, habis. Itu yang seringkali terjadi di kalangan Kristen. Kenapa? Dia lemah. Zona nyaman membuat kita lemah. Sepertinya kita beribadah, sepertinya kita pelayanan, tapi Tuhan tahu bahwa kita ada di dalam zona nyaman. Itu sebabnya Tuhan cuma kasih untuk kita sadar. Kaget-kaget kita sudah. Amin. Biar hari ini kita tahu
menuju panggilan surga. Aku melupakan apa yang telah kulakukan dan aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan dan aku berlari-lari untuk melayani Tuhan. Terah gagal masuk tanah perjanjian Allah yang menunjukkan mati. Kenapa? Karena Terah di dalam supaya apa? Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, bukan yang Tuhan menyiksa kita, tidak. Bukan yang Tuhan membuat kita dibikin susah, tidak, tapi Tuhan sedang menaikkan level kerohanian kita. Ingat-ingat, ketika kita dalam zona nyaman, hati-hati, iblis bermain di sini. Teman kita juga bisa begitu. Teman kita bisa jadi serigala karena dia ada serigala. Bisa kejadian seperti itu, saudara. Tiba-tiba teman kita bikin kesel kita, betul saudara? Tiba-tiba sahabat kita, teman kita bermain, teman kita pelayanan itu bikin sebel hati kita, saudara. Nah, artinya apa? Hati-hati di sini. Tuhan gak mau masuk dalam zona. Ketika punya masalah, ketika ada orang serigala itu, saudara, yang harus kita lakukan adalah duduk diam dan duduk dalam doa pujian. Senjata kita bukan melawan darah dan daging. Martin bukan lawan saya, Toki bukan lawan saya, Pamela bukan lawan saya, tapi itu darah dan daging. Tapi melawan kita, melawan roh kita. Banyak setan, kutuk-kutuk, mobil apa lagi? Pocong, Ruo, suster ngesot, itu lawan kita. Di sini gak ada suster ngesot kan? Di sini gak ada Gondoruo kan? Ya gak ada kan? Sokyam, oh Dracula. Iya kan? Amin, saudara. Jadi ini bukan lawan kita. Perlawanan kita bukan melawan darah dan daging seperti ini. Tapi perlawanan kita melawan pembunuh-pembunuh. Itu setan-setan yang harus kita lawan bersama-sama. Amin. Makanya jadilah orang Manado yang hebat itu. Kenapa? Orang Manado makan setan. Amin, saudara. Pernah lihat orang Manado makan setan? Pernah? Galak ulah dimakan. Makanya di Manado ada setannya. Ya. Amin. Biar kita adalah orang-orang yang terus berjalan dalam visi Allah. Amin, saudara. Kita akan masuk perjamuan kudus. Biar 3 hal ini selalu kita ingat. Kita harus punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Yang kedua, harus hidup di dalam kekuatan Allah dan keluar dari masa lalu kita dan hidup di dalam manusia baru kita, saudara. Yang ketiga, jangan pernah hidup dalam zona nyaman. Kenapa? Karena Tuhan gak suka dengan zona nyaman itu, saudara. Amin. Kita akan perjamuan kudus, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, saudara, untuk kita masuk dalam perjamuan kudus kita. Mari para petugas, para pelayan.
Untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, tolong mempersiapkan roti dan anggurnya semua. Untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah, karena kita akan masuk dalam perjamuan kudus suci ini. Ya, Ibu Bibi. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Sekali lagi kita katakan. Mataku Tertuju padamu, segenap hidupku. ku serahkan padamu. Amin. Bimbing aku, amin Tuhan, terima kasih. Masuk rencanamu. Silakan roti dan tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku ya masuk rencana ya Tuhan. Untuk membesarkan kerajaanmu. Amin. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua. Mau selalu menyenangkan
Biar musik saja yang mengalun. Untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, semuanya sudah mempersiapkan roti dan anggurnya. Kemudian untuk jemaat Tuhan yang ada di onsite, semuanya sudah dapat roti dan anggur. Untuk guru sekolah minggu ada 2, sudah? Mereka di mana perjamuan kudus? Suruh masuk ke dalam? Kedengeran? Oke. Baik saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan dari Tuhan itu sendiri. Yang dilakukan Tuhan untuk mengingat-ingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan, serta pengorbanannya di atas kayu salib itu. Saudara, Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Kita dilayakan, kita dibenarkan, dan kita dikuduskan. Sehingga kita layak untuk duduk sehidangan dengan Tuhan pada hari ini. Di dalam perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini adalah sakramen, artinya tanda dari sesuatu yang suci. Artinya ketika kita melakukan perjamuan kudus ini, kita tidak main-main dalam melakukannya. Dengan hati, pikiran kita, dengan roh, tubuh, jiwa, roh kita. Kita melakukan ini saudara. Karena apa? Karena ini adalah sakramen kudus. Yang mendatangkan anugerah dan berkat Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Asalkan setiap kita yang makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus ini, kita melakukannya dengan cara yang benar. Artinya kita tidak menyimpan sakit hati, kita tidak menyimpan kebencian, kita tidak menyimpan kedengkian di dalam hati kita. Mari Bapak Ibu, sebagai hamba Allah, sebagai gembala, saya mengingatkan kepada saudara bahwa perjamuan kudus ini bukan main-main. Mari kita merenungkan sejenak. Kita tutup mata kita, renungkan sejenak. Kita minta ampun sama Tuhan. Kalau kita sudah melakukan kebencian, kita sudah benci, kita sudah dengki kepada saudara-saudara, teman-teman kita, saudara. Mari saudara ambil waktu sejenak, minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni. Kuduskan kami Tuhan, kuduskan kami, kuduskan. Sucikan kami Tuhan, hati kami, pikiran kami, mulut kami, pendengaran kami, mata kami Tuhan. Biar kedapatan kami suci dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami layak di hadapan-Mu. Dikuduskan kembali, dibenarkan kembali dalam Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni Tuhan. Engkau tahu hati kami, Engkau tahu pikiran kami Tuhan. Engkau tahu dosa-dosa kami. Tuhan ampuni kami Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa terima kasih Engkau telah melayakkan kami, hamba-hambamu dan anak-anakmu untuk duduk sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus ini. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan atas kami, kebaikan demi kebaikan ya Tuhan. Tuhan curahkan atas kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Mari sidang jemaat yang terkasih, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sidang jemaat yang terkasih, kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur, saudara. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan atas kita semua. Mari kita mengucap syukur atas segala anugerah dan berkat-Nya. Kita gak mau seperti Terah yang kehilangan kemuliaan Allah. Kita gak mau kehilangan Terah yang telah kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau berjalan dalam visi dan misi Allah itu ya Tuhan. Bapak terima kasih. Mari saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Ya. Katakan terima kasih. Ucapkan syukur. Tuhan. Shakarala bata karala basanda rala bata karala basanda rala bata karala basanda. Engkau sudah melayakkan kami untuk duduk sehidangan dengan Engkau Tuhan. Engkau sudah membenarkan kami, menguduskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku, ya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, bisnismu. Dengan perjamuan kudus ini engkau sudah dilayakkan. Engkau sudah duduk sehidangan dengan Allah. Engkau sudah dibenarkan, engkau sudah dikuduskan. Dan hari ini pertahankan itu di hadapan Tuhan. Biar kita semua mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Pemulihan demi pemulihan. Dan kami katakan ya Tuhan, tahun 2022 adalah tahun pemulihan bagi kami. Pemulihan dalam segala aspek. Pemulihan di dalam keluarga kami. Di dalam pekerjaan kami. Di dalam pelayanan kami Tuhan. Kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan kami dipulihkan. Dan Tuhan akan mempertemukan kami dengan orang-orang yang tepat. Dengan orang-orang yang takut akan Tuhan ya Bapak. Bethesda Ministry ini Tuhan. Dan gereja-gereja yang ada di Tanjung Priok ya Tuhan. Semuanya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang luar biasa ya Tuhan. Yang sudah dilayakkan, dibenarkan, dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tahun 2022 adalah tahun pemulihan bagi kami semua. Dan kami tahu ini adalah visi Allah. Dan kami terima itu ya Tuhan. Dan kami akan terus berjalan dalam visi Allah itu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, ucap syukur ke Tuhan. Terima kasih semuanya. Silakan duduk. Ya, sebelum berita sepekan, Noel minta yang mata.
Silakan bisa kita nonton dulu. Terima kasih semua keluarga semua. Jangan lupa seperti minggu lalu saya sampaikan, 2 minggu lalu. Nanti di sini ada form, nah itu untuk donor mata. Dan nanti yang akan diambil bukan biji mata sekali lagi yang belum tahu, tapi kornea mata. Tapi itu pun diambil setelah kita meninggal. Ya, jadi setelah kita meninggal nanti ada perubahan di KTP, penambahan maksudnya. Nanti ada hologram di KTP kita. Nah itu biasa kalau kita meninggal pihak instansi yang terkait itu tahu bahwa oh ini pendonor mata gitu. Nah nanti dari pihak rumah sakit atau instansi nanti akan kerjasama dengan Lions Club dan Yayasan Bethesda untuk ucapan terima kasih kepada keluarga gitu. Nah ini ada formnya, nanti bisa diambil setelah pulang, nanti jangan lupa. Nanti ada di depan, di atas kotak persembahan saja, nanti saya taruh, nanti diambil dan tolong nanti dikasih fotokopi KTP-nya. Fotokopi KTP-nya. Yang sudah masuk Ibu Kelly ada 5-10 orang sudah ya. Sudah masuk, saya juga sudah. Oh 16 orang, puji Tuhan. Yang belum silakan untuk mendonorkan matanya, nanti setelah kita meninggal baru kita menjadi berkat buat sesama. Nah itu sudah ada formnya di sini ya. Oke, masuk silakan Noel, berita sepekan. Anugerahnya kami ada untuk menyatakan kuasanya, menjadi dewasa, terima tugas mulia, dipercaya, dimampukan oleh Tuhan. Bersama Yayasan Bethesda, mari kerjakan keselamatan, beritakan kebenaran sampai ke ujung dunia. Ini bukan pilihan, tapi ini panggilan, bertumbuh bersama Yayasan Bethesda. Kami peduli pada setiap jiwa, siap mengajarkan kebenaran firman-Nya. Jalan di depan sungguh terlihat nyata, mari bersama menyatakan kerajaan-Nya. Bersama Yayasan Bethesda, mari kerjakan keselamatan, beritakan kebenaran sampai ke ujung dunia. Ini bukan pilihan, tapi ini panggilan, bertumbuh bersama Yayasan Bethesda.
pilihan, tapi ini panggilan. Bertumbuh bersama Yayasan Bethesda. Bertumbuh bersama Yayasan Bethesda. Bertumbuh bersama Yayasan Bethesda. Terima kasih, banyak juga kegiatannya. Terima kasih buat tim semuanya yang baru dibaptis kemarin datang. Wawan, Kio, Kinkin. Oh, Kinkin ada. Terus 2 lagi. Budian. Oh ya, ada semua ya. Selamat datang semuanya ke dalam kerajaan Allah. Ibu Dian, terima kasih. Lumayan jauh Budian rumahnya. Puji Tuhan sudah bisa sempat bersama-sama dengan kami. Jangan lupa untuk pemberitaan setiap hari Selasa semuanya wajib ikut yang sudah dibaptis. Nanti kita akan susun grup buat yang periode yang kemarin itu yang kita baptis. Puji Tuhan baptisan telah terlaksana. Kemarin baptisan pertama pada malam hari ya Pak. Saya sampai minta buat kolam itu tidak mudah karena itu weekend. Di situ tidak mudah untuk weekend, tapi tetap kalau Tuhan bekerja nggak ada satu iota pun yang bisa nutup itu. Jadi setelah kita selesai baru rame tempatnya ya. Tapi puji Tuhan. Lalu ada yang baru pertama datang? Ya, selamat datang abang. Ini senior sebenarnya. Oh ini suami dari Ibu Dian. Iya. Iya. Oh itu ada satu lagi. Iya, selamat datang William. Siapa? Oh, Geral. Siapakah itu? Halo, selamat datang. Wow, Geral luar biasa. Saya biasa di luar. Haleluya. Terima kasih semuanya. Oke itu aja. Nanti buat pelayanan berikut kita akan rutan Cipinang. Tapi belum tahu bisa onsite atau online. Nanti saya kabari secepatnya. Jangan lupa pemuritan untuk sama-sama hadir. Hari Minggu kita bertemu lagi dengan Pastor Raymond. Itu dari JKI. Ya, dari Korda Jakarta Utara. Jadi Korda Jakarta Utara akan datang bersama-sama dengan kita minggu depan. Jangan lupa waktunya. Silakan Ibu Ketua. Sekaligus nanti Ibu Ketua akan tutup dalam doa syafaat lalu doa berkat oleh Pak Iksan. Shalom semuanya. Oke, terima kasih pertama-tama support dan doa buat khususnya buat Pak Gembala, Bu Gembala. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport program-program pelayanan di Yayasan Bethesda. Terima kasih khususnya kemarin ke Lampung, luar biasa. Semuanya dalam kehendak Tuhan. Juga masih banyak. Ini ada dari kita juga berkolaborasi dengan Lions Club, ya Lions Club dalam donor mata. Dan juga ada donor darah sebenarnya yang ketinggalan. Jadi kita nanti akan juga, kita sudah bekerja sama dengan PMI Tangsel sebenarnya setiap 3 bulan. Dengan PMI Tangsel, Lions Club, Yayasan Bethesda, dan PMI Tangsel. Nah nanti juga ada bergabung kolaborasi dengan PIM, Perempuan Indonesia Maju Mandiri. Juga mungkin di bulan Agustus ya, Tante Kelly ya? Oke, 15 Agustus. Jadi ada donor darah di sini. Kita akan di sini dengan PMI Tangsel dan di sini ada target dari Lions Club 1000
mendonor ya, tapi dari klub-klub sebenarnya. Jadi kita minimal di sini ada 150 pendonor kantong darah yang dibutuhkan. Jadi nanti kita akan buat strateginya, alurnya, SOP-nya, bagaimana supaya enggak bertahap sesuai dengan listing nantinya ya untuk jemaat-jemaat untuk 15 Agustus mungkin bisa bawa ajak teman-temannya, saudara-saudaranya untuk mendonorkan darahnya di sini. Kita sebenarnya sudah ada listing, sebenarnya sudah ada sekitar 100 sebenarnya yang memang sudah berjalan, yang sudah kita listing per 3 bulan. Selama pandemi 2 tahun kita memakai mobil PMI di depan kantor notaris. Jadi tapi karena sudah endemi, jadi kita tempatnya di sini. Jadi tidak memakai bis PMI Tangsel lagi. Oke, itu aja. Terima kasih. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami mengucap syukur atas segala kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Tuhan, kami tahu kami nothing, kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami hanyalah mengandalkan Engkau Tuhan. Jauhkanlah kami daripada kesombongan Tuhan. Berilah kami roh kerendahan hati kami Tuhan. Kami tahu Engkau yang terus memilih kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami tidak juga, terima kasih atas firman-Mu. Jangan sampai kami terus hidup di masa lalu Tuhan. Biar kami terus move on Tuhan. Biar kami terus menjalankan visi daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami mau Engkau pakai Tuhan. Engkau yang memilih kami Tuhan. Biar kami terus menjalankan visi amanat agung yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Pimpin kami selalu Tuhan. Biar terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa visi Tuhan kami nothing. Tanpa vision the people perish Tuhan. Tuhan, biar kami terus hidup dalam menjadi pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Kami tahu kami terus mau diproses. Kami tahu ikut Tuhan gak gampang Tuhan. Kami tahu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kami terus akan mau didewasakan secara rohani. Kami terus mau bangkit berjalan bersama Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang terus menuntun kami Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Walaupun kami punya dosa kami semerah kirmisi, tapi Engkau terus memutihkan Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, kasih karunia-Mu. Kami hidup di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin kami Tuhan. Jangan pernah kami menghakimi. Jangan pernah kami terus merasa kami sok pintar Tuhan. Tapi kami terus mau Tuhan maju di dalam dibentuk menjadi karakter Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Bimbing kami Tuhan selalu Tuhan. Biar terutama kami terus menjalankan visi amanat agung yang Engkau berikan Tuhan. Yaitu pergi dan jadikanlah bangsa murid-Ku Tuhan. Biar kali Tuhan kami tahu Tuhan Engkau yang memilih kami menjadi penuai Tuhan, menuai jiwa-jiwa Tuhan di luar sana Tuhan. Biar terus pakai kami Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu, untuk membawa jiwa-jiwa yang haus Tuhan, yang belum percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, kami lemah Tuhan. Tanpa Engkau sekali lagi Tuhan kami nothing. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa Tuhan buat Bethesda Tuhan, buat khususnya buat JKI Bethesda Tanjung Priuk, JKI Bethesda BSD Tuhan, dan Yayasan Bethesda Ministry Tuhan. Terus Engkau memberkati Tuhan kami Tuhan, menjalankan visi daripada Engkau Tuhan. Biar kami terus mau dipulihkan, biar kami terus mau dibentuk, biar kami terus mau diproses, biar kami terus Tuhan, kami terus mau next level Tuhan, sampai finishing strong, sampai finishing well Tuhan. Biar terus roh kami terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Yes
Yes Lord, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar kami terus Tuhan, visi-visi yang Kau berikan Tuhan di dalam yayasan, di dalam gereja kami Tuhan. Biar terus kami jalankan Tuhan. Kami tahu kami mampu berjalan bersama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami terus berdoa buat gembala kami Tuhan, Pastor Ihsan Palopo, Bu Mary Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri mereka gembala kami kekuatan, kesehatan Tuhan yang berasal daripada Engkau. Berkati anak-anaknya, berkati keluarga besarnya. Kami yakin percaya Tuhan, satu orang bertobat seisi keluarga terus diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapak, tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus. Biar mereka terus Tuhan membimbing kami Tuhan, anak-anak rohani Tuhan, terus menjalankan visi berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami terus berdoa buat para gembala, para penginjil-mu Tuhan yang ada di seluruh dunia Tuhan. Biar Tuhan, biar membawa jiwa-jiwa kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa di luar sana masih banyak Tuhan. Biar berilah para penginjil hikmat, marifat, pewahyuan, kekuatan, kesehatan yang lebih lagi Tuhan. Biar hingga orang akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Pimpin terus Tuhan. Para juga rasul-Mu Tuhan. Nabi-nabi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami terus berdoa juga buat bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Pak Presiden Jokowi Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri Pak Presiden Jokowi beserta jajarannya sampai ke bawah roh yang takut akan Tuhan. Beri hikmat marifat terus kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Biar Tuhan bawa bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Kami tahu Tuhan bangsa kami ada di hati-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bangsa kami menjadi garam serta terang untuk bangsa-bangsa di sekitar kami Tuhan. Terutama untuk program G20 ini Tuhan. Biar Tuhan kami tahu Tuhan Kau beri karunia Tuhan. Beri terus urapan yang baru untuk Pak Presiden Jokowi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati juga para jajaran kementerian, kepolisian, angkatan darat semua Tuhan. Angkatan laut TNI semua Tuhan, untuk keamanan bangsa kami Tuhan. Bimbing mereka selalu Tuhan. Terus kami tak ingin percaya ada shalom buat bangsa kami. Ada shalom buat bangsa kami. Berikanlah bangsa kami sukacita, damai ya turun buat bangsa kami. Jauhkan bangsa kami dari radikalisme Tuhan. Kami segala hal-hal yang akan mengganggu bangsa kami tolak, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Semua ini kami serahkan Tuhan hanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau. Mari kita bangkit berdiri saudara. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya Berkat-Mu
saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari surga. Biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surgawi, bahkan berkat yang berlimpah-limpah, terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai kesudahan akhir zaman. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa yang penuh dengan kemuliaannya. Mari saudara-saudara yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami ibadah seperti hatimu Yesus. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu